ini harus membuat kita bertanya-tanya dan introspeksi. Ya. Kenapa kemudian dari hasil pengukuran itu kebebasan pers kita mengalami penurunan. Konsekuensi wakil rakyat ya harus mau ketemu sama rakyatnya, harus mau menampung. Telinga ini harus tebal, ya. Sering tahu-tahu katanya wakil rakyat ditelepon aja enggak mau ngangkat, enggak boleh marah kalau mereka menyampaikan, karena memang kita ini butuh kritik, kita ini butuh kontrol, kita ini kekuasaan yang tidak dikontrol itu akan cenderung berjalan semaunya sendiri, ya. Maka kita butuh kritik, kita butuh kontrol, cuman memang ini juga harus dalam koridor yang kemudian tidak justru merugikan yang mengkritik. Ya, maka caranya kami gimana? Ya kalau ada yang mengkritik datang saja. Kalau mau demo teriak tidak perlu di jalan, masuk di dalam saja. Ya ngobrol ya. Maka Indeks Demokrasi Indonesia ini bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk kita melihat apakah Indonesia ini makin lama makin sesuai dengan Pancasila atau tidak. Sehingga kami sangat berkomitmen, kami siap untuk menjalin komunikasi kerjasama dengan semua stakeholder, masyarakat, dan akademisi, pengusaha, supaya Indeks Demokrasi Indonesia ini bisa makin baik di Jawa Timur. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali kita kembali di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bareng bersama saya kali ini Tania Anandita, dan tentunya pada episode kali ini kita akan mengulik sebuah topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia, sebuah cerminan seberapa jauh sebenarnya nilai-nilai demokrasi berjalan di tengah masyarakat kita, khususnya yang ada di Jawa Timur. Dan tentu saja di podcast Jatim Channel kali ini Tania tidak sendiri, karena Tania sudah bersama dengan Bapak Yordan M. Bataragwa STMSI. Selamat siang Pak Yordan. Selamat siang. Senang sekali tentunya di kesempatan kali ini Pak Yordan ini merupakan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dan juga sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapepperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Yordan, aktivitasnya sejauh ini kesibukannya ngapain ini Pak? Ya, kita di Bapepperda ya kita sibuk memastikan peraturan-peraturan daerah yang sudah direncanakan itu bisa terselesaikan. Kalau di Komisi A ya tentu dengan mitra kita, dan Komisi A kan bidang hukum dan pemerintahan, yang memastikan agar mitra-mitra kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat Jawa Timur dapat lebih tentram, lebih terjamin kesejahteraannya dan lebih maju. Nah, ini perda apa yang sedang digodok atau sedang rame ini, Pak? Ya, ada banyak perda yang kita selesaikan pada tahun ini ya. Mulai dari perda inisiatif Komisi A, itu ada perda terkait dengan Trantibum Linmas. Yaitu nanti isinya terkait juga dengan masalah fasilitasi pencegahan judi online dan pinjaman online. Kemudian Komisi A juga ada membahas perda tentang nomenklatur Disputpar ditambah menjadi Disputpar Ekraf. Jadi supaya ekonomi kreatif ini menjadi bagian dari tugas dinas yang ada di Jawa Timur. Kemudian Komisi B itu nanti ada membahas terkait masalah pemberdayaan dan perlindungan petani garam ya, masalah garam dan perikanan ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kehutanan, Komisi C, Komisi B. Komisi C itu ada banyak perda-perda terkait dengan perseroan daerah ya, tentang BUMD yang harus diubah nomenklaturnya, kemudian ada pengelolaan BUMD, kemudian Komisi D terkait dengan masalah transportasi, ya, kemudian Komisi E masalah perlindungan perempuan, kemudian juga masalah penanggulangan bencana, kemudian juga
perlindungan terhadap kaum disabilitas. Nah, untuk Bapemperda sendiri kami ditugaskan untuk mengurus perda yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian perda terkait pencabutan beberapa perda yang sudah tidak lagi efektif. Ya. Luar biasa sekali, berarti sedang banyak dikerjakan juga ya Pak Yordan. Pak Yordan ini pemirsa dari Dapil 1 Surabaya, begitu artinya tahu betul tentang Surabaya, dan termasuk ini menarik sekali topik kita kali ini Pak Yordan terkait dengan indeks demokrasi di Indonesia. Kalau sebenarnya kita ngomongin demokrasi, biasanya masyarakat rekatnya adalah pemilu. Tapi ternyata demokrasi itu bukan hanya soal pemilu gitu ya. Kalau dari kacamata Pak Yordan sendiri, demokrasi bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur itu seperti apa sih Pak? Jadi sebetulnya kalau kita ngomong demokrasi Pancasila, itu tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Kita mengenal sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah wujud demokrasi politik. Tapi juga ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah wujud demokrasi ekonomi. Jadi kalau kita bicara Pancasila, kita bicara demokrasi, itu tidak hanya bicara masalah politik saja, tapi juga ekonomi. Politik pun tidak hanya sebatas pemilu. Nah, pemilu ini salah satu event terbesar yang menjadi indikator demokrasi politik. Tapi tentu tidak hanya pemilu saja. Nah, ini menarik sekali ya. Berarti kalau misalnya kita bilang demokrasi yang ada di Jawa Timur ini cukup kompleks begitu. Termasuk juga kalau misalnya saya lihat ini dinamika cukup signifikan ya dalam indeks demokrasi yang ada di Jawa Timur termasuk ya Pak Yordan ya. Kalau misalnya kita mengulik kembali terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang merupakan alat ukur kondisi demokrasi politik yang ada di Indonesia, melihat posisi Jawa Timur sekarang Pak Yordan dalam peta indeks demokrasi Indonesia di tahun terakhir ini seperti apa Pak? Kita ini dalam indeks demokrasi Indonesia, kita ini ada di peringkat ke-6. Ya. Yang pertama itu Jogja, ya. Setelah kemudian ada Kalimantan Barat, kemudian ada juga Jakarta, ada Jawa Tengah. Ya, kita pada urutan ke-6 ya, urutan ke-6. Dan kalau dari skor itu sudah dalam posisi tinggi ya, karena di atas 80 ya. Terakhir kita indeks demokrasi Indonesia kita itu tahun 2024 itu 84,17. Ya. Naik dari sebelumnya 82 ya, 82,01. Tetapi dibanding tahun sebelumnya lagi itu setelahnya masih belum ya, karena tahun sebelumnya lagi itu kita mencapai 84,92 ya. Ya, jadi memang dinamis, naik turun. Jawa Timur relatif masuk kategori baik, ya tinggi, peringkat ke-6, tapi tentu kita harus berusaha lebih baik lagi. Kalau kita membahas terkait indeks demokrasi ya Pak Yordan ya, sebenarnya ada aspek apa saja di dalam situ? Jadi kalau ngomong indeks demokrasi Indonesia itu ada 22 indikator ya. Nah, ada 3 aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Jadi ada 3 aspek yang diukur itu. Kalau yang di dalamnya, masyarakat ini harusnya seperti apa untuk bisa meningkatkan indeks demokrasi, atau pemerintah harusnya seperti apa untuk akhirnya bisa meningkatkan aspek indeks demokrasi ini sendiri, Pak? Ya, kita kasih contoh aja ya. Misalnya, itu kan ada 3 aspek ya. Aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Kita mulai dari aspek kebebasan. Nah, kebebasan itu ada beberapa indikator, misalnya indikator kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi, dan berpendapat. Ya, jadi orang kumpul, ya, terus membentuk berorganisasi, terus berekspresi, kan bisa macam-macam ya. Nah, terus berpendapat, berarti ada yang disuarakan. Nah, ini salah satu yang diukur. Ya, nah itu pun ada 3 indikator ya. Pertama kita ngomong tentang kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi, dan berpendapat. Ini
ini bagaimana aparatur negara ya. Jadi aparat negara menjamin nggak? Ya, misalnya kita berpendapat ya, lalu tahu-tahu atau paling gampang demo lalu dibubarkan oleh aparat negara. Nah itu berarti tidak kebebasannya berkurang ya. Kemudian kebebasan itu tadi oleh masyarakat sendiri. Kita lagi demo lalu kemudian dibubarkan oleh ormas ya. Ormas artinya organisasi masyarakat membubarkan. Nah itu mengurangi indeks demokrasi. Dan kemudian dilihat dari sisi ada nggak aturan-aturan yang membuat itu tidak bisa berjalan ya. Ya, jadi dari ada nggak kebijakan pemerintah yang membuat kebebasan itu berkurang. Nah, itu 3 indikator itu saja kita bisa melihat bagaimana cara supaya kita indeks demokrasinya naik. Ya berarti ya, ayo kalau orang demo maka dijaga supaya bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik ya. Jadi cukup banyak memang yang ada di situ. Termasuk kalau misalnya kita lihat Jawa Timur masih ada di posisi nomor 6 tadi disampaikan Pak Yordan begitu ya. Nomor 1-nya adalah dari Jogja. Betul. Apakah ini kemudian artinya Jawa Timur ini masih memiliki banyak PR Pak Yordan, dan PR-nya kira-kira apa saja untuk bisa meningkatkan angka indeks demokrasi ini sendiri? Ya, PR-nya banyak. Salah satu yang kemarin jadi bahan diskusi obrolan itu ternyata dibanding tahun lalu ini kebebasan pers kita menurun. Oh, oke. Ya, kebebasan pers. Memang yang mengukur angka kebebasan pers ini dari pusat ya. Ya, tapi ini harus membuat kita bertanya-tanya dan introspeksi. Ya. Kenapa kemudian dari hasil pengukuran itu kebebasan pers kita mengalami penurunan. Nah ini yang perlu duduk bersama ya. Makanya saya bilang ini nggak cukup hanya sekedar DPRD saja yang teriak-teriak ya. Tapi karena ini melibatkan semua komponen, maka kemarin dalam forum pembahasan tentang indeks demokrasi ya, saya bilang kita harus duduk bersama. Ya, dari Dewan Pers ya, dari masyarakat. Ini kenapa kok kemudian turun ya? Kalau dari indikatornya sendiri apa yang menyebabkan indeks tersebut turun, Pak? Dan itu ada indikator yang dikeluarkan dari Jakarta ya. Memang kami sendiri sampai terakhir kami pertemuan, kami belum bisa mendapat informasi bagaimana cara mengukurnya ya. Tapi angka itu sudah keluar dari Dewan Pers ya. Maka saya bilang ayo kita ketemu duduk bareng, tahu bagaimana cara mengukurnya dan kemudian juga bagaimana supaya bisa naik kembali ya. Kalau sejauh ini dari DPRD sendiri Pak Yordan, bagaimana caranya untuk kemudian bisa meningkatkan indeks demokrasi yang ada di Jawa Timur ini? Nah, salah satu poin yang jadi tugas, terutama saya sebagai Ketua Bapemperda, itu salah satu indikatornya adalah berapa persentase perda yang bisa terselesaikan. Jadi setiap tahun, misalnya tahun depan, tahun 2026, itu kita punya yang namanya program pembentukan peraturan daerah, Propemperda. Nah, kami sudah kemarin memutuskan perda-perda apa yang hendak kami bahas dan kami selesaikan. Maka tahun depan akan diukur berapa persen itu bisa terselesaikan. Kalau kemudian bisa selesai 100%, nah itu berarti kinerja DPRD sebagai salah satu lembaga demokrasi itu berjalan dengan baik. Nah ini PR saya sebagai Ketua Bapemperda, mendorong semua pihak supaya ayo kita sudah punya rencana membuat perda, ini harus selesaikan. Kendalanya apa? Cari solusinya. Nah, bagaimana sebenarnya caranya untuk bisa memastikan kalau misalnya berbagai perda yang dibuat, termasuk juga upaya yang dilakukan oleh DPRD ini bisa meningkatkan indeks itu tadi, Pak Yordan? Termasuk kalau misalnya kita bilang pers tadi ya, untuk bisa memastikan pers ini tidak lagi turun indeks demokrasinya, itu seperti apa? Ya, jadi kan kita lihat tuh ada 22 indikator ya. Iya. Kita nggak bisa langsung satu tindakan yang bisa menyelesaikan semua, nggak bisa. Ya, kita harus lihat satu persatu, Ya,
Kalau tadi masalah peraturan daerah, penyelesaian peraturan daerah, maka ya kami mendorong, kami mengingatkan. Karena sekarang itu indeks demokrasi Indonesia ini menjadi indikator kinerja utama. Oke. Ya, jadi dari eksekutif saya katakan loh, kalau mau berhasil, salah satu ukuran sekarang yang dipakai adalah indeks demokrasi Iya. Indonesia. Bahkan secara nasional pun indeks demokrasi Indonesia ini menjadi ukuran ya. Jadi Astra Cita yang pertama itu kan mengkokohkan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, gimana ngukur demokrasi ini? Lewat indeks demokrasi. Ya, jadi ini harus menjadi concern semua pihak. Iya. Ya, sehingga kalau kemudian misalnya dalam hal perda itu hanya bisa berjalan, hanya bisa dibahas jika eksekutif dan legislatif duduk bersama. Karena kita menganut asas bukan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan, tapi pembagian di mana fungsi legislasi itu dijalankan bersama oleh gubernur dan DPRD. Jadi tidak bisa perda itu selesai kalau kemudian gubernur tidak mau membahas atau DPRD tidak mau membahas. Harus sama-sama. Nah, dalam konteks itu maka kita mengingatkan, nah ini perda usulan dari eksekutif, ayo mana segera diajukan, segera dijadwalkan, segera dibahas. Itu kan ada masa sidang yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kami ini di Bapemperda memfasilitasi, ya, karena kan pembahasnya ada yang komisi, memang ada yang Bapemperda sendiri yang membahas, kadang-kadang juga ada yang bentuk pansus. Ya, maka semua kita dorong supaya bisa selesai. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kalau dari kacamata Pak Yordan sendiri ini mengingatkan indeks dari demokrasi ini, indeks demokrasi Indonesia kan cukup banyak indikatornya. Kalau di Jawa Timur sendiri, apa yang masih menjadi tantangan ini Pak Yordan? Ya, kalau kita lihat salah satu yang juga menjadi tantangan, jadi gini. Indeks demokrasi ini tidak melulu aspek politik saja, tapi juga ada aspek sosial, ada juga aspek ekonomi. Salah satunya misalnya pemenuhan hak-hak buruh, hak-hak pekerja, itu juga masuk dalam komponen dari indeks demokrasi Indonesia. Kemudian bicara tentang pemenuhan hak masyarakat akses hak masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, ya, itu juga bagian dari indikator indeks demokrasi Indonesia. Sehingga banyak hal yang harus kita duduk bersama, ya, istilah saya itu semua yang terlibat, semua stakeholder ini mesti duduk bersama untuk membicarakan ini, untuk mencari solusi, ya. Oke, nah ini kalau berdasarkan data BPS dan juga Kemenpol Hukam ini ya Pak Yordan ya. Beberapa daerah di Jawa Timur itu sempat menurun skor kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berkumpul. Nah, ini bagaimana pandangan jenengan terhadap fenomena ini? Ini kita ngomong beberapa wilayah begitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, indikatornya itu bagaimana kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara. Ya, kalau itu sampai turun, berarti ada kejadian-kejadian di mana aparat negara melampaui kewenangannya, ya, melampaui batas-batas, ya. Misalnya yang paling sederhana, orang menyampaikan aspirasi lalu dibubarkan, ya. Nah, padahal belum sampai sore ya, sore kan memang ada batasan. Nah, ini kalau sudah seperti itu berarti ya skornya akan turun. Penilaian skor itu sebenarnya dari mana sih Pak? Ya, jadi scoringnya itu sudah ditentukan secara nasional. Ya, ada tim yang kemudian terdiri dari berbagai stakeholder, itu kemudian memberikan penilaian. Ya, jadi setiap indikator itu ada scoringnya, ada bobotnya masing-masing, dan kemudian ada cara menghitung tiap-tiap bobot tersebut. Nah, paling sederhana
kalau setiap ada kejadian Iya. itu akan mengurangi skor. Oke. Ya, tentu ada penghitungannya. Tapi ya itu. Nah, bagaimana tahu kejadiannya? Iya. Nah, itu lewat berita. Ya. Jadi lewat media, bisa lewat media online atau juga lewat FGD. Ya, jadi akan diundang para pemerhati ya, teman-teman LSM, teman-teman yang punya concern terhadap hal itu, teman-teman mahasiswa. Lalu kemudian disampaikan data. Dan ditanyai, mungkin ada data lain yang tidak masuk dalam data ini padahal itu terjadi. Ya, jadi pada prinsipnya kita berusaha menangkap semua kejadian yang ada di masyarakat. Ya, paling mudah memang lewat media. Namun kan tidak semua itu terekam oleh media. Maka kemudian ada FGD, termasuk juga FGD itu menentukan apakah kejadian ini masuk dalam kejadian yang bisa dikategorikan mengurangi skor ID. Iya. Ya, nah itu didiskusikan tiap tahun ada. Oke. Ya, cuman memang tahun-tahun sebelumnya ID ini cenderung dianaktirikan. Kenapa seperti itu Pak Yordan? Karena memang pada awalnya ID ini masih berupa sesuatu yang kalau menurut saya ini seperti diuji cobakan. Ya, diuji cobakan waktu itu dari BPS yang menjadi sumber utama yang melaksanakan, lalu kemudian indikator-indikatornya digali. Ya, jadi bicara masalah substansi, yaitu indikator apa yang cocok untuk menggambarkan konsep ID. Yang kedua, bagaimana cara pengambilan datanya. Ya, saya termasuk yang mengikuti konsep ID ini sejak awal, dan saya mengkritik banyak hal tentang konsep ID ini, termasuk salah satu kritik saya, karena kita ini terlalu fokus pada masalah politik. Padahal kalau kita ngomong demokrasi, indeks demokrasi Indonesia, luas gitu ya Pak Yordan. Ya, maka kita harus berdasarkan pada Pancasila. Kan Indonesia nih, ini kan indeks demokrasinya Indonesia. Ya, karena kalau ngomong Amerika, pasti dia tidak beda mau bicara, ya? beda. Dia tidak mau bicara ekonomi, tidak mau bicara masalah ekonomi, politik ya. Demokrasi itu hanya politik saja. Ya, nah kita enggak. Indonesia ini demokrasi itu ya demokrasi politik, demokrasi ekonomi. Dasarnya jelas, demokrasi politik sila keempat, demokrasi ekonomi sila ke-5. Dan itu ada dalam pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni itu dijelaskan dengan detail. Kita tidak mau hanya demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi. Percuma saja orang bebas nyoblos dalam pemilu, ketika pulang ternyata miskin dan dipecat dari pekerjaannya. Nah, nah, luar biasa nih Pak Yordan, kalau ngomong ini panjang sekali ya, kita minum sebentar sambil meredakan ini. Sepertinya masih banyak pembahasan kita terkait dengan indeks demokrasi. Saya persilakan Pak Yordan, kita minum sebentar. Nah, kita kembali lagi masih terkait dengan indeks demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau kita membahas terkait demokrasi, salah satunya adalah dengan menyuarakan kritik dari masyarakat, begitu ya Pak Yordan ya. Itu yang dari tadi banyak disinggung oleh Pak Yordan juga. Tapi kadang kalau misalnya kita lihat masyarakat saat ini, apalagi masyarakat Jawa Timur begitu Pak Yordan, sering khawatir kalau misalnya menyuarakan kritik adalah diskriminalisasi begitu. Nah, menurut panjenengan sebagai anggota DPRD, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin bersuara seperti apa? Ya, jadi kita perlu berhati-hati. Jangan kemudian dalam kita menyuarakan pendapat itu kita justru memfitnah. Ya. Nah, itu nanti kita rentan mengalami kriminalisasi. Yaitu apa? Pencemaran nama baik. Ya. Jadi ngomong, Anda ini korupsi. Nah, apa dasarnya? Ya. Nah, makanya menyuarakan pendapat pun harus berhati-hati. Ya, kalau memang ada indikasi seseorang berbuat nggak benar, ya itu sampaikan bahwa ini adalah indikasi dan kita minta supaya diusut. Ya, supaya ini diselesaikan. Artinya bukan pengadilan jalanan, ya kita langsung, mungkin kita tidak punya kapasitas untuk mengadili. Ya, maka memang harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Kadang-kadang kita ini sudah kadung emosi,
sudah tidak terkontrol. Ya, padahal setiap omongan kita itu dalam situasi sekarang itu biasanya kan di live TikTok gitu kan, ya, direkam, langsung disebar di ya. media sosial begitu Nah, ya Pak begitu Yordan? salah ngomong, langsung diambil potongannya itu, plek, langsung diviralkan balik sebagai pencemaran nama baik, dan itu memang akhirnya rawan kriminalisasi. Kalau dari DPRD bentuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang ingin berkritik seperti apa Pak Yordan? Ya, setiap ada demo ya kita terima, setiap ada keluhan kita terima, ya jangan kemudian biasanya membuat masyarakat emosi itu kan nggak diterima, ya nggak ditemui, ya. Kita ini pokoknya, apalagi saya ini kan latar belakangnya dulu juga aktivis ya, aktivis mahasiswa, yang saya demo juga DPRD Jatim ini, ya dulu kita demo. Nah makanya saya bilang ini semacam hukum karma. Dulu sering demo, sekarang kalau di demo nggak boleh marah. Berarti dulu sering merasakan demo juga begitu ya Pak Yordan? Iya, kita ini ya masyarakat ketika dibatasi, ketika dikekang, ya itu justru akan berbuat emosional. Makanya konsekuensi wakil rakyat ya harus mau ketemu sama rakyatnya, harus mau menampung, telinga ini harus tebal, ya. Sering tahu-tahu katanya wakil rakyat ditelepon aja nggak mau ngangkat, nggak boleh marah kalau diperhitungkan. Nah kalau dari Pak Yordan sendiri, ini kan khususnya yang ada di dapilnya Pak Yordan ya, yang ada di Surabaya begitu Pak Yordan, bagaimana melihat masyarakat yang berdemo atau mungkin menyampaikan aspirasi mereka sejauh ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya masyarakat kita ini baik ya, masyarakat ini baik. Baik seperti apa itu Pak? Ya mereka menyampaikan karena memang kita ini butuh kritik, kita ini butuh kontrol, kita ini kekuasaan yang tidak dikontrol itu akan cenderung berjalan semaunya sendiri. Ya, maka kita butuh kritik, kita butuh kontrol. Cuman memang ini juga harus dalam koridor yang kemudian tidak justru merugikan yang mengkritik. Ya, maka caranya kami gimana? Ya kalau ada yang mengkritik datang saja. Kalau mau demo teriak tidak perlu di jalan, masuk di dalam saja. Ya ngobrol, ya. Karena kalau di luar panas-panas ini kan cenderung cenderung emosional ya. Ya, tapi ya masuk aja. Meskipun kami paham juga karena kita dulu juga tukang demo. Kalau kemudian teriak-teriaknya di dalam itu dari sisi pemberitaan kurang menarik ya. Tapi kalau di jalan itu memang jauh lebih menarik dan lebih mudah dimuat di media. Ya, untuk fotonya juga lebih bagus. Jadi untuk viral ini potensinya jauh lebih besar begitu ya Mas ya Pak Yordan? Ya kami juga paham. Jadi ya sudah. Ada misalnya kita di demo, kita keluar, enggak mau, yang harus datang pimpinan, ya sudah kita masuk lagi. Ya enggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas kalau yang demo teman-teman Surabaya kan kita juga bisa komunikasi, tidak harus melalui demo ya. Jadi makanya kalau saya misalnya handphone saya, nomor saya ini juga saya sebar. Setiap kali ketemu enggak apa-apa, langsung aja telepon, WA. Cuman kalau nggak langsung diangkat ya mohon bisa dimaklumi kalau pas rapat kan kita tidak perhatian sama handphone. Setuju. Nah, Pak, kalau kita masih membahas terkait dengan demo, salah satunya adalah berhubungan dengan kepercayaan politik, begitu ya Pak Yordan. Kalau misalnya saya lihat di sini dari survei Freedom House 2024, tingkat kepercayaan politik terhadap lembaga politik ini menurun. Bagaimana DPRD Jatim mengembalikan kepercayaan itu melalui fungsi legislasi dan juga pengawasan, Pak Yordan? Ya, jadi dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi itu ada perkataan meaningful participation. Masyarakat itu berpartisipasi dengan cara yang bermakna. Artinya apa? Kita harus dengarkan. Dalam penyusunan peraturan daerah, saya mengingatkan ke teman-teman yang membahas, ayo dengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi stakeholder. Saya ingatkan juga ke teman-teman yang ada di Humas, ya, semua draft itu, raperda itu harus bisa diakses masyarakat lewat website.
Ya, Oke. kan itu ada namanya JDIH ya, Jaringan Data Informasi Hukum itu Oke. harus bisa diakses. Ya, harus bisa diakses. Supaya apa? Supaya publik itu percaya dengan kita. Ya, saya tidak memungkiri ya ada teman-teman dewan ini yang kurang bagus, yang kurang baik, bahkan kemarin ada yang tersangkut kasus gitu ya. Tetapi kita juga harus terus berupaya supaya kepercayaan masyarakat meningkat. Makanya penting juga anggota dewan ini kita responsif terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Kalau DPRD Jawa Timur setahu saya juga ada aplikasi untuk pengaduan masyarakat itu ya Pak? Cuan ya, curhat dewan itu ya? Ya. Itu peruntukannya seperti apa Pak Yordan? Ya, ya sudah ada, tetapi belum terlalu Efektif begitu ya? efektif ya. Kita memang kita berharap semua pengaduan itu bisa segera tertindaklanjuti, bisa segera terrespon ya. Namun kebiasaan masyarakat kita ini mereka lebih suka curhatnya ke wakil yang mereka kenal. Oh. Ya, wakil yang mereka kenal. Jadi ada sentuhan subjektif ya. Ya. Oleh karena itu, ya kita mendorong ke tiap-tiap anggota dewan supaya mereka juga punya jalur aspirasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya, jadi kalau ke dewan ini kan jadi anonim ya. Iya. Karena yang jawab siapa enggak tahu kita. Iya. Tapi kalau jalur aspirasi personal yang menjawab itu bisa tahu, oh ini yang menjawab Pak Yordan ya, karena langsung Pak Yordan sendiri. Itu dalam kultur kita itu kadang-kadang lebih efektif ya. Jadi yang penting jadi anggota dewan itu jangan susah dihubungi, meskipun belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka, tapi minimal bisa dicurhati. Pak, kalau misalnya lihat di Jawa Timur sendiri, Pak Yordan pasti sering mendengar sambatan yang mungkin rada aneh, nyeleneh. Sejauh ini kalau di Jawa Timur sambatan apa yang paling banyak, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat itu sebetulnya kan gini, pendidikan, kesehatan, lalu kerjaan. Oh, ya. 3 itu ya Mas ya. Kesehatan sebetulnya sudah relatif tidak terlalu jadi masalah karena dengan adanya BPJS ya. Oke. Ya, apalagi untuk daerah-daerah kayak Surabaya yang sudah UHC itu, jadi semua yang pakai KTP bisa terakses. Meskipun tetap ada tentang pelayanannya yang nggak bagus, kemudian tidak semua tercover oleh BPJS, ya tentang rujukan yang masyarakat ini kan, ya kita bisa paham. Ini perlu dirujuk ke rumah sakit provinsi, ya. Ayo segera terimaan, ya. Padahal kan kapasitasnya provinsi juga terbatas. Nah, kemudian kalau pendidikan, ya memang untuk SMA ini kan belum semuanya gratis ya. Ya, terutama yang masuk swasta itu memang jadi problem, ya apalagi yang tidak mampu, miskin, lalu harus membayar biaya pendidikan, ya. Nah itu. Tapi yang juga kita ini juga paling pusing ini sebetulnya masalah kerjaan, masalah kerjaan. Makanya kemarin kita ketemu dengan teman-teman SMK ya, saya ingatkan SMK itu, ya mereka kan punya slogan lulus itu langsung kerja. BMW, ya bekerja, melanjutkan atau wirausaha, ya BMW. Ya saya betul. Tapi harus ada jangka waktunya. Kalau dalam 6 bulan enggak 3 itu ya, berarti mestinya sekolah ini dituntut. Wong orang bersekolah itu tujuannya supaya BMW, tetapi ternyata lulus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sama aja orang beli produk misalnya, beli skincare supaya glowing. Nah orang masuk SMK ini supaya apa? Kan supaya bisa bekerja. Betul. Ya, oh anaknya malas ya. Gimana SMK itu nyiapkan supaya anak-anaknya enggak malas ya begitu. Ya, nah ini jadi sebetulnya
permasalahannya susah dapat kerjaan, ya. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya memang ya dunia pendidikan kita yang harus betul-betul menyiapkan diri supaya lulusannya yaitu PMB tadi. Ya. Nah, ini banyak ini curhatan. Nah, kalau ini nggak kita terima, ya nggak kita tamu, kita carikan solusi, ya lama-lama bisa demo. Benar-benar. Ya, demo nggak ada solusi, ya bisa anarkis. Nah, dengan berbagai sambatan tersebut, Pak, mungkin akan dikeluarkannya perda atau bentuk seperti apa yang akan dilakukan oleh legislatif sendiri, Pak Yordan? Ya, jadi yang pertama dari setiap perda-perda yang dihasilkan, kita minta ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Ya, seperti ini kita ada perda tentang pajak dan retribusi, ya. Nah ini juga masyarakat juga harus tahu adanya perda ini, supaya kalau ada masukan bisa ditampung, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah. Nah yang kedua, kita punya fungsi yaitu fungsi pengawasan, ya. Nah fungsi pengawasan itu berarti yang harusnya melakukan tugasnya, misalnya tadi. Iya. Keluhan masyarakat paling banyak masalah misalnya pengangguran. Ya ini yang bertanggung jawab kan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Ya, maka ayo mereka harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir kita punya fungsi budgeting. Budgeting itu dengan APBD yang ada, bagaimana supaya masalah-masalah masyarakat ini bisa terselesaikan. Ya, nah itu fungsi kita sebagai legislatif supaya sambatan-sambatan masyarakat itu bisa terselesaikan. Oke, nah kalau kita ngomong tentang penyampaian aspirasi dari masyarakat gitu ya Pak Yordan ya, di tengah era digitalisasi saat ini, apakah ini mempermudah dari anggota dewan menerima masukan dari masyarakat atau justru semakin mempersulit karena banyaknya dari digital yang kemudian istilahnya ngawur disampaikan kepada pemerintah, atau seperti apa ini Pak Yordan? Ya, jadi salah satu indikator dari Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Ya, jadi semakin banyak partisipasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga perwakilan yang terkait dengan kebijakan publik, itu akan meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Okay. Ya, maka kita juga ingin agar partisipasi masyarakat ini bisa terus berdatangan. Ya, baik melalui biasanya itu kemudian minta ketemu ya audiensi, ya, maupun demo itu biasanya setelah demo lalu ada juga audiensi. Atau lewat surat, ya. Nah, memang kita tampung semua. Era digital ini memudahkan kita untuk menerima pengaduan yang mereka bisa lewat WA, mereka bisa tidak harus datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Kadang-kadang mereka lewat WA, terus kita selesaikan lewat WA juga. Jadi nggak perlu ketemu ya Pak untuk mempermudahkan juga. Tapi ya, kan ada mungkin miskomunikasi atau mungkin ada polarisasi di situ. Itu bukannya sebuah kekhawatiran juga ya Pak Yordan? Kalau ada polarisasi perbedaan pendapat, ya kalau itu kira-kira bisa ditemukan ya kita rundingkan kembali begitu ya? Kita datangkan yang berbeda pendapat itu. Tapi kalau ditemukan justru berpotensi nanti konflik konflik yang susah diatasi ya sendiri-sendiri, ya. Atau sendiri-sendiri dulu supaya tahu standing point dari tiap-tiap pihak, lalu kemudian nanti kita carikan titik temunya. Jadi banyak cara, namun yang penting adalah kita harus menampung, kita harus mendengar dan kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu. Oke, jadi memang sekarang ruangnya jauh lebih luas. Cuman kembali lagi bagaimana caranya masyarakat maupun dari dewan juga saling untuk menerima itu tadi, juga saling mendiskusikan dengan baik begitu ya Pak Yordan. Pak Yordan, ini dalam konteks kerja DPRD begitu ya, bagaimana memastikan proses legislasi dan juga
semua yang dilakukan oleh Dewan ini tidak hanya top down, tapi membuka ruang kolaborasi dengan akademisi, kemudian ada aktivis juga, dan juga komunitas warga. Ya, jadi di DPRD sekarang ini ada banyak ruang ya. Ada kegiatan sosialisasi ya, yang tiap anggota Dewan itu bahkan tiap minggu bisa ketemu dengan masyarakat, difasilitasi, dan masyarakat juga bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi ruang-ruang pertemuan antara anggota Dewan dengan masyarakat ini kita buka lebih luas ya, lagi. lebih luas. Dan itu masyarakat itu juga termasuk juga dalamnya akademisi, pengusaha, aktivis, stakeholder, itu bisa kita undang, kita fasilitasi. Semakin banyaknya ada pertemuan-pertemuan itu, maka komunikasi semakin mudah dilakukan. Ya, jadi tidak perlu datang ke Dewan, tapi teman-teman datang ke Dapil, daerah pilihannya mengadakan pertemuan. Jadi kemudian masyarakat tetap bisa ketemu dengan anggota Dewannya yang berasal dari wilayahnya. Nah Pak Yordan, apa komitmen dari Panjenengan untuk indeks demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur untuk saat ini? Ya, jadi saya juga sudah sampaikan ini dalam acara-acara IDI sebelumnya. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk berupaya agar IDI ini bisa naik. Ya. Nah, IDI ini naik akan menggambarkan bagaimana kondisi demokratisasi di Jawa Timur. Jadi kami ingin demokratisasi ini baik di bidang politik maupun ekonomi itu bisa membaik. Nah, ukurannya kita lihat ID-nya. Karena ID-nya itu juga bicara masalah tadi, pemenuhan hak buruh, ya. Kemudian akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, ya. Masalah lingkungan hidup juga ada di dalamnya. Kemudian masalah tidak menganggur ya. Akses terhadap dunia pekerjaan itu juga terukur di indeks demokrasi. Jadi ini indeks yang tidak hanya, ini yang penting ya, tidak hanya bidang politik saja, tapi juga bidang sosial dan ekonomi. Maka indeks demokrasi Indonesia ini bisa menjadi salah satu tolok ukur untuk kita melihat apakah Indonesia ini makin lama makin sesuai dengan Pancasila atau tidak. Sehingga kami sangat berkomitmen, kami siap untuk menjalin komunikasi kerjasama dengan semua stakeholder, masyarakat, dan akademisi, pengusaha, supaya indeks demokrasi Indonesia ini bisa makin baik di Jawa Timur. Setuju, amin ya. Dan Pak Yordan, terakhir boleh sampaikan pesan kepada masyarakat Jawa Timur, utamanya yang ada di Dapilnya Panjenengan, Dapil 1 Surabaya. Silakan Pak Yordan. Ya, jadi saya berharap, saya berpesan kepada masyarakat yang ada di kota Surabaya sebagai daerah pemilihan saya, jika ada aspirasi, jika ada masukan, jika ada harapan, jika ada keluhan, ayo jangan segan-segan untuk menyampaikannya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk melalui saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Meskipun mungkin tidak semua keluhan itu bisa terselesaikan, namun kami berkomitmen, kami akan menindaklanjuti dan berupaya agar ada perbaikan sehingga sedikit demi sedikit semua masalah masyarakat itu bisa terselesaikan. Luar biasa sekali. Tentunya luar biasa sekali perbincangan kita bersama dengan Bapak Yordan M. Batragoa STMSI yang merupakan Ketua Bamperperda DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari Komisi A DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya. Ternyata pemirsa, dari diskusi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya demokrasi bukan hanya urusan politik saja, begitu Pak Yordan ya, tapi juga bagaimana pemerintah dan masyarakat saling berkesinambungan, saling menghormati, saling memberikan masukan, dan antara satu sama lain juga bisa menghargai, begitu. Dan tentunya terima kasih banyak Pak Yordan untuk insight-nya hari ini. Kita akan berjumpa nantinya dengan topik yang jauh lebih menarik juga. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel kali ini. Saya Tania Anandita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.